Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Arya Wiguna. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori dari komputer. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah pengertian memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil tersebut disebut sel. Memori berada di dalam Central Processor Unit (CPU). Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang diencode untuk menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor berperan sebagai switch. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban Basic Input Output System atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Oke, selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni yang pertama adalah untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Dan yang kedua, untuk menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Lalu yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Lalu yang keempat adalah untuk menyimpan data, semua aplikasi dan cache. Selanjutnya dapat digunakan untuk membackup data, dan yang terakhir adalah menyimpan data multimedia. Selanjutnya adalah
Fitur-fitur memori komputer. Yang pertama adalah lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Lalu yang kedua selanjutnya adalah kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Lalu yang ketiga adalah unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Selanjutnya yang keempat adalah metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara komputer fitur mode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Lalu yang kedua, Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input atau output. Selanjutnya adalah Random Access Method, merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Lalu yang terakhir adalah Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan berurutan pada memori. Selanjutnya nomor 5 adalah kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Lalu yang kedua, memory cycle time. Memory cycle time adalah total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Lalu yang ketiga adalah access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya ROM. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis memori komputer. Berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah memori primer. Untuk
Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni adalah Random Access Memory atau RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Lalu yang kedua, read-only memory atau ROM. Sama halnya RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil, sehingga data akan tetap tersimpan meskipun tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Lalu selanjutnya adalah memori cache. Sebelumnya yang memori sekunder ada beberapa jenis memori sekunder, yaitu contohnya memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Lalu yang kedua adalah USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Lalu selanjutnya adalah compact disk. Compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD merupakan penyimpanan data seperti video, audio dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Lalu selanjutnya adalah memori cache. Memori cache memiliki ukuran kecil seperti dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Lalu yang selanjutnya adalah memori register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton
video ini jika dari penjelasan di atas, memori komputer adalah perangkat keras untuk menyimpan instruksi atau data yang sifatnya sementara maupun permanen. Dalam prosesnya, memori melibatkan sejumlah komponen agar dapat beroperasi dengan normal, misalnya RAM, ROM, dan CPU sebagai mediatornya. Semoga video ini membantu untuk kalian. Saya Satria Arya Wiguna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.